Jadi ini coba saya akali seperti biasanya dengan memasang pipa seperti huruf J ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada pekerjaan di pelanggan. Kita tidak ikut bikin sumur bornya, tidak ikut memasang pompanya, instalasinya dan lain-lain seperti biasanya. Problemnya kemarin itu mancing, pompanya mengisi toren di sebuah kos-kosan. Kemudian ketika saya isi pancingan dan saya kocok sedikit itu pipanya yang masuk ke dalam sumur, tusen klep ternyata langsung duduk merapat kembali dan pancingan bisa penuh. Kemudian saya nyalakan pompanya, saat start terdengar suara grunggung begitu di dalam sumur bornya. Karena sumur bornya tidak ditutup, itu berarti permukaan air turun teman-teman, seiring dengan keluaran pompa air. Jadi dari ketinggian berapa begitu turun, kemungkinan itu pada posisi area yang tidak dicasing atau tanah lunak. Jadi selama penurunan air itu berarti dinding-dinding sumur bornya itu ikut luruh. Dan ternyata terbukti benar, keluaran pertama itu sangat hitam. Di keluaran airnya bercampur pasir. Saya sampaikan ini nanti kemungkinan Pak bisa nanti mancing lagi. Tusen klepnya bagus tetapi insya Allah terganjal pasir. Seminggu kemudian hari ini saya datang ke sini karena dikomplain itu baru diperbaiki kalau sudah mancing lagi. Saya ingatkan lagi ke pelanggannya, kemarin sudah saya jelaskan. Jadi permasalahannya itu bukan di pompanya sebenarnya. Permasalahan ada di dalam sumur. Sebelumnya tidak masalah, ya karena sebelumnya itu musim hujan, sekarang musim kemarau. Jadi permukaan airnya kemungkinan sumur bornya itu belum sampai pada sumber yang besar. Bukannya habis, tetapi istilahnya tidak seimbang gitu teman-teman. Terlalu kecil, jadi akhirnya permukaan itu turunnya sangat cepat sambil mengikis dinding. Ya, saya tidak ikut ngebor ya. Kalau mau ya diperbaiki sumurnya, tapi tentunya biayanya kan mahal. Sudah Mas, tolong diakal lah, seperti dulu itu bisa diakal. Namanya tukang masak nggak bisa ngakal. Ya tetap sulit Pak ya, tapi coba saya usahakan. Selama tusen klep itu bagus, tidak bocor, terganjal kadang-kadang ya, karena namanya pasir ya, tidak mesti ya teman-teman kapan terganjalnya. Jangan seperti kita itu pemahamannya seperti beli barang minta garansi. Ya contoh aja, kalau beli ban dalam sepeda motor itu, masa kita minta garansi kalau kena paku itu? Ya kalau dari barunya pasti tidak bocor. Ya sama seperti ini, tusen klepnya tidak ada garansi tusen klep kalau kena pasir. Jadi ini coba saya akali seperti biasanya dengan memasang pipa seperti huruf J ini teman-teman, di keluaran toren. Jadi nanti waktu terganjal, salah satunya adalah ini membuat ada tekanan ke bagian pompa, karena air dari toren itu turun kembali ke pompa. Jadi kalaupun bocor-bocor halus ya nggak apa-apa, daripada kita yang mancing, biar tornya itu sendiri yang mancing. Settingannya ini di bawahnya setting on radar, itu aja. Saat pemakaian itu ini masih tercelup di bawah setting radar on, jadi masih di dalam air. Itu nanti insya Allah yang membantu pompa ini aman dari mancing. Kalau memang tusen klep bocor ya memang harus kita ganti. Tetapi karena saya cek setelah saya kocok rapat lagi, ya insya Allah karena terganjal pasir. Dan itu kejadiannya nanti tidak bisa diprediksi ya teman-teman. Atau kalau bocor sangat halus itu biasanya dengan metode ini, karena ada tekanan malah merapat ya, karena tusen klep itu ada karetnya, seatnya tambah rapat. Jadi ini coba kita pakai metode ini karena selama ini kita memakai ini aman. Seperti ini konstruksinya teman-teman, memakai 2 elbow. Jadi ini nanti yang saya hubungkan dengan keluaran dari toren. Ini masuk ke dalam toren, dibuat seperti ini karena apa? Ya karena di bagian dasarnya itu banyak pasirnya teman-teman. Sehingga nanti kalau hanya turun ke bawah gini waktu pompa hidup, dasarnya kesembur, kotor. Ya ini saya buat belok gini biar nyemburnya ke atas. Nah, kedalamannya nanti saya ukur panjangnya ini pokoknya di bawah dari setting on
radar atau sampai ke dasar pun tidak masalah, karena sudah saya buatkan model huruf J ini. Harus kita lem aja teman-teman. Yang atas nanti bisa memakai shock drat luar, shock drat dalam. Jadi kalau waktu perlu tinggal diputar, dilepas. Sambungan masuknya ke toren juga harus rapat ya. Jadi nanti kalau terjadi arus balik itu kevakuman, ini masih menghisap masuk ke dalam rumah pompa. Coba saya cek ini di torennya memakai drat apa. Ini bagus teman-teman, ada akses tangga ya seperti inilah. Karena toren-toren seperti ini kan tinggi. Dan ini sangat bahaya ya, ada setrum. Hati-hati teman-teman, toren yang stainless itu ada radar, itu punya potensi kita kesetrum ya. Kabelnya nempel, itu wah bahaya sekali. Kalau saya lebih seneng toren yang plastik aja. Karena ini cukup tinggi ya pastinya, perlu tangga. Nah itu memakai drat luar, berarti saya nanti untuk sambungannya harus memakai drat dalam biar bisa diputar-putar. Dan ini rupanya tidak dilem, nanti saya lem juga, jadi harus rapat. Jika nanti ada kebocoran di tusen klep ini kan jadi vakum, harus mampu menghisap lagi air toren. Nanti settingannya bisa cukup di bawah setting on itu. Jadi yang atas itu setting off-nya otomatis atau radar, yang bawah itu setting on-nya. Pipa huruf J nanti cukup di bawahnya itu. Tapi ini saya pasang sampai bawah saja. Ya ternyata memang tidak dilem. Nah ini nanti saya lem. Ini pintar sekali nih tukangnya, bikin snai drat sampai panjang. Berarti tinggal saya pasang shock drat dalam. Cukup. Pipanya sudah saya taruh, tinggal nanti dilem ke sini. Pipa sudah saya lem di sini, di kening yang tadi dan juga di sini. Nah itu sudah selesai teman-teman. Seperti ini konstruksinya ya. Itu huruf J hampir ke dasar malam itu, sudah 5 cm dari dasar. Coba saya nyalakan pompanya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi posisinya naik, nyemburnya ke atas, itu insya Allah lebih aman karena itu banyak pasir itu di dasar, biar tidak beramburan itu pasir yang di dasar. Mudah-mudahan ini berhasil karena memang biasanya saya pakai cara seperti ini selama mancingnya itu bukan karena klepnya yang bocor, klep terganjal atau klep yang ngambang. Teman-teman pasti bertanya, kalau parah sekali kan nanti air itu selalu hilang itu dari toren. Ya kalau bocornya dari tusen klepnya rusak ya harus kita ganti teman-teman. Tapi ini untuk mengatasi yang bocor halus atau bocor yang tidak bisa diduga seperti terganjal pasir itu tadi. Daripada kita yang mancing, biar toren ini aja yang mancing, itu aja lebih aman. Karena kan namanya radar, kita nggak pernah tahu siapa yang memantau. Nah, sudah jatuh bandulnya seperti ini, pompa akan tetap menyala. Padahal pompanya tidak mengalir, itu yang menyebabkan radar itu sering menyebabkan pompa terbakar di kos-kosan. Karena itu harus dipahami, radar itu otomatis, tetapi bukan manusia yang bisa mikir. Jadi cara kerjanya yang mengikuti rancangannya, dia hanya mengirim setrum ketika air mencapai level yang disetting. Tetapi soal pompanya tidak mengalir, pompanya tidak menghisap, pompanya macet, radar itu nggak tahu karena radar tidak dirancang untuk seperti itu. Jadi manusianya yang aktif gitu aja. Jadi saat pompa mati nanti itu akan air dari sini menekan ke saluran pengisian ini teman-teman. Nah itu juga salah satu yang bisa dipakai, saluran pengisian nanti bisa dipasang kran di bawah. Jadi kalau tidak ada kran di dekat pompa atau di area jalur pengisian itu bisa dimanfaatkan sebagai jalur pemakaian. Jadi satu jalur lah.
fungsinya malah ganda ini teman-teman. Ada penambahan keran bisa memakai jalur keluaran seperti ini. Apakah pompanya berat? Sudah pernah kita jelaskan tidak ya teman-teman. Jadi tidak ada pengaruh ngisi dari bawah, ngisi dari atas. Yang dari atas ini malah lebih berat. Yang dihitung adalah tingginya, bukan volume air. Jadi tinggi kolom air itu aja yang membuat tekanan, tidak volumenya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.